Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk hari ini saya akan melanjutkan tentang Sirah Nabawiyah bagian yang ketiga. Hari ini saya akan membahas tentang kelahiran Rasulullah. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa Rasulullah mempunyai ayah bernama Abdullah dan mempunyai ibu bernama Siti Aminah. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh lagi, Abdul Muthalib mengutus Abdullah untuk ke Madinah atau Yasrib untuk mengurus pohon kormanya di sana. Ada yang berpendapat Abdul Muthalib ini mengutus Abdullah ke Syam untuk berdagang dan bergabung dengan kafilah Quraisy yang ada di sana dan kembali ke Madinah, dan Abdullah meninggal di Madinah. Nah, Abdullah menikah dengan Siti Aminah binti Wahab. Ternyata sejak dalam kandungan, Rasulullah dalam kandungan, Abdullah meninggal. Selanjutnya, setelah kelahiran Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tepatnya tahun Gajah atau 571 Masehi. Nah, saat Rasulullah lahir, ternyata ada tanda-tanda. Yang pertama, runtuhnya balkon atau teras di Istana Kisra. Dan yang kedua, padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Dan yang ketiga, runtuhnya gereja-gereja di Busra. Itulah tanda-tanda kelahiran atau fenomena yang terjadi pada saat lahirnya Rasulullah. Nah, Siti Aminah mengutus seseorang untuk memberitahukan kepada Abdul Muthalib atau kakeknya Nabi, untuk mengabarkan bahwa Siti Aminah sudah melahirkan. Nah, lantas Abdul Muthalib dengan penuh sukacita, penuh gembira karena lahirnya sang cucu tadi, maka Abdul Muthalib membawanya ke Ka'bah dan diberi nama Muhammad. Dan nama ini belum ada di kalangan orang-orang Arab. Dan dikhitan pada hari yang ke-7. Jadi Rasulullah itu dikhitan pada hari yang ke-7. Itu budaya-budaya orang Arab pada saat itu. Nah, selanjutnya setelah itu Rasulullah disusukan oleh Aminah. Setelah itu Rasulullah disusukan dengan ibu susunya yang pertama, yaitu Suwaibah. Nah, Suwaibah ini adalah hamba sahaya dari Abu Lahab. Setelah disusukan Suwaibah, maka Abdul Muthalib mencari di Bani Sa'ad, mencari wanita agar menyusukan Rasulullah di Bani Sa'ad. Nah, jumpalah Halimatus Sa'diyah, yaitu ibu susu Rasulullah yang kedua. Nah, setelah Rasulullah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, ternyata Halimatus Sa'diyah itu mendapatkan keberkahan yang luar biasa setelah menyusukan Rasulullah. Salah satu contohnya, mereka punya onta yang lama tidak mengeluarkan susu, dan ternyata Halimatus Sa'diyah ini juga menyusukan anaknya. Nah, ternyata setelah disusukan Rasulullah, Halimatus Sa'diyah itu tidak merasa keberatan, bahkan merasa ringan. Bahkan air susunya banyak keluar dan bisa menyusukan Rasulullah dan anaknya. Dan onta yang tidak punya susu tadi, tiba-tiba ada susu di onta tersebut. Maka Halimatus Sa'diyah dan suaminya yang bernama Al-Harits bin Abdul Uzza merasakan keberkahan yang luar biasa setelah mereka mengambil Rasulullah ini, dan Rasulullah menjadi anak susu dari Halimatus Sa'diyah. Nah, setelah itu pada usia 4 atau 5 tahun terjadilah peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Nah, dada Rasulullah itu dibelah dan dikeluarkan isi hatinya, dan Jibril mencucinya dengan air zam-zam di baskom atau tempat yang terbuat dari emas untuk menghilangkan yang kotor-kotor. Nah, setelah kejadian pembelahan dada tersebut, maka Halimatus Sa'diyah merasa khawatir dengan peristiwa tersebut, dan Halimatus Sa'diyah mengembalikan atau Rasulullah kembali ke pangkuan ibu tercinta, yaitu Siti Aminah.
Nah, pada usia Rasulullah 6 tahun, Siti Aminah berkunjung ke Yathrib dan diikuti oleh pembantunya, yaitu yang bernama Ummu Aiman. Nah, keberangkatan mereka ini dibenarkan oleh Abdul Muthalib, maksudnya didukung oleh Abdul Muthalib. Nah, setelah sampai di Madinah atau di Yathrib selama 1 bulan dan ingin kembali ke Mekah, ternyata Siti Aminah jatuh sakit dan meninggal di Abwa, daerah antara Mekah dan Madinah. Nah, setelah ibu Rasulullah meninggal pada usia Rasulullah 6 tahun, maka Rasulullah diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Masya Allah, diasuh kakeknya yang penuh memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa, perhatian yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah ini, bahkan Abdul Muthalib memberikan perhatian yang khusus untuk Rasulullah dibandingkan anak-anaknya. Nah, pada usia Rasulullah 8 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari, wafatlah kakeknya. Ternyata setelah itu Rasulullah diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, untuk pembahasan ini akan saya bahas di tempatnya tersendiri, karena paman Rasulullah ini, Abu Thalib ini, yang membantu dakwah Rasulullah. Tapi ternyata Abu Thalib ini wafat tidak dalam keadaan Islam. Nanti akan saya jelaskan di pembahasan selanjutnya. Pada usia Rasulullah 12 tahun, Abu Thalib, pamannya, mengajak Rasulullah untuk berdagang ke Syam. Nah, sampailah di daerah yang bernama Busra, daerah yang termasuk Syam. Mereka berjumpa dengan pendeta yang rohib atau pendeta yang bernama yang terkenal, yang bernama Buhairah atau nama aslinya Jurjis. Nah, ternyata rohib ini melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah dan mengatakan bahwa anak ini akan menjadi pemimpin bagi semesta alam. Lantas langsung pamannya Abu Thalib bertanya, dari mana engkau tahu? Terus dijawab pendeta tadi atau rohib tadi, aku telah melihat tanda-tanda kenabiannya. Dan sebelum kalian datang ke sini, bebatuan dan pohon-pohon tunduk dan bersujud. Nah, mereka tidak akan tunduk dan bersujud kecuali kepada seorang nabi. Dan aku bisa melihat tanda-tanda kenabian pada diri anak ini atau Rasulullah ini. Aku bisa melihat tanda kenabiannya di tulang rawan, di bawah bahu tulang rawannya. Nah, itu dijelaskan dalam kitab kami. Begitulah kata rohib tadi. Maka rohib tadi menyarankan agar Rasulullah ini dibawa kembali ke Mekah karena takut oleh gangguan-gangguan orang-orang Yahudi. Nah, itulah tadi penjelasan lahirnya Rasulullah sampai seorang rohib atau pendeta melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah. Nah, untuk pembahasan selanjutnya insya Allah akan saya sampaikan di kesempatan berikutnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.